Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa man walah wala haula wala quwwata illa billah. Perkenalkan, nama saya Rahman Mulia, ingin mempresentasikan apa yang telah kami pelajari sebelumnya dan tugas mata kuliah sosiologi. Baiklah, kita mulai dari peran sekolah dalam sosiologi pendidikan. Paradigma sosiologi pendidikan. Paradigma adalah daftar semua bentukan dari sebuah kata yang memperlihatkan konjugasi dan deklarasi paradigma. Paradigma adalah kerangka berpikir. Robert Frederick mengartikan paradigma yaitu pandangan mendasar dari suatu disiplin ilmu tertentu yang menjadi pokok soalan yang seharusnya dipelajari. Selanjutnya, apa yang dipaparkan oleh Frederick mengenai paradigma ini disintesiskan oleh George Ritson secara lebih terperinci dan lebih jelas. Menurut Fraser, paradigma adalah pandangan yang mendasar dari suatu ilmuwan tentang apa yang menjadi pokok persoalan yang seharusnya dipelajari oleh suatu cabang ilmu pengetahuan. Dari penjelasan di atas, paradigma dapat dipahami suatu asumsi dasar dan asumsi teoritis yang lebih umum, yang merupakan suatu sumber nilai dalam masalah yang populer. Ini istilah paradigma berkembang menjadi suatu terminologi yang mengandung konotasi pengertian sumber nilai, kerangka berpikir, orientasi, dasar, sumber, asas, arah, dan tujuan dari suatu perkembangan, perubahan, serta proses dalam suatu bidang tertentu. Proporsi yang dikemukakan oleh penganut teori konflik bertentangan dengan proposisi yang dikemukakan oleh penganut teori fungsionalisme struktural. Menurut teori fungsionalisme struktural, masyarakat berada pada kondisi statis atau tepatnya bergerak dalam konsep kondisi keseimbangan. Konsep-konsep utamanya adalah fungsi, disfungsi, fungsi latent, fungsi manifest, dan keseimbangan. Menurut teori konflik, masyarakat senantiasa berada dalam proses perubahan yang ditandai oleh pertentangan yang terus-menerus, di antaranya unsur-unsurnya. Keteraturan dalam masyarakat hanya disebabkan oleh adanya tekanan atau paksaan dari atas atau oleh golongan yang berkuasa. Distribusi kekuasaan dan wewenang secara tidak merata tanpa terkecuali menjadi faktor yang menentukan konflik sosial secara sistematis, mengaktifkan peranan individu yang semula terisolasi, lalu mengaktifkan peranan individu yang semulanya terisolasi. Kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa teori konflik ini ternyata terlalu mengabaikan keteraturan dan stabilitas yang memang ada dalam masyarakat. Di samping konflik itu tersendiri, mengabaikan norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku umum yang menjamin terciptanya keseimbangan dalam masyarakat. Yang dimaksud tindakan sosial itu adalah tindakan individu sepanjang tindakannya itu mempunyai makna atau arti subjektif bagi dirinya sendiri, diarahkan kepada tindakan orang lain. Sebaliknya, tindakan individu diarahkan kepada benda mati atau objek fisik semata, tanpa dihubungkan dengan tindakan orang lain, bukan merupakan tindakan sosial. Tapi, tindakan tersebut dapat berubah menjadi tindakan sosial kalau dengan melemparkan batu yang mana batu tersebut menimbulkan reaksi dari orang lain, seperti mengganggu seorang yang memancing. Secara definitif, Weber merumuskan sosiologi sebagai ilmu yang berusaha untuk menafsirkan dan memahami tindakan sosial serta antar hubungan sosial untuk sampai pada penjelasan krusial. Konsep terakhir ini menyangkut metode untuk menerangkan yang pertama. Konsep pertama tentang tindakan sosial yang dimaksud Weber dapat berupa tindakan yang nyata, diarahkan kepada orang-orang lain, juga dapat berupa tindakan bersifat membatin atau bersifat subjektif.
mungkin terjadi karena pengaruh positif dari suatu situasi tertentu atau merupakan tindakan perulangan dengan sengaja sebagai akibat dari pengaruh situasi yang serupa. Maka yang perlu dipahami adalah motif dari tindakan tersebut. Peneliti menempatkan dirinya dalam posisi si aktor serta mencoba memahami sesuatu yang dipahami aktor. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang peranan guru dalam sosiologi pendidikan. Dalam masyarakat tradisional, umumnya pola pikir dan perilaku sangat konservatif, cenderung menolak terhadap setiap perubahan. Dalam menghadapi perubahan tersebut, guru bisa melopori ke arah perubahan yang positif. Istilah guru sebagai profesi bermula pada peringatan Hari Guru Nasional, yaitu pada tanggal 2 Desember 2004. Pada saat itu, Mendiknas dalam rangka menyampaikan program 100 hari kerja kabinet, menegaskan satu tema, yaitu guru sebagai profesi. Tentu saja, pernyataan itu sendiri bukan suatu yang baru, karena sejak awal munculnya pekerjaan ini, hakikatnya sudah diakui sebagai profesi, bahkan profesi terhormat. Yang lebih menarik sebenarnya bahwa tema itu menunjukkan tekad Mendiknas untuk meningkatkan harkat dan martabat guru yang sedang terpuruk selama ini. Penghargaan terhadap guru lebih sebagai status, yakni status terhormat di masyarakat, khususnya di desa atau masyarakat tertentu. Sangat menjunjung tinggi guru dalam kaitannya dengan imbalan materi memang masih kalah jauh dengan profesi lain, seperti dokter, pengacara, hakim, akuntan, pegawai pajak, dan profesi lainnya. Di masyarakat, guru kurang mendapatkan upah yang layak, terutama guru-guru swasta. Guru diciptakan bak malaikat yang tidak membutuhkan kehidupan duniawi. Gambaran halus profesi guru terangkum dalam himne guru sebagai pahlawan tanpa tanda jasa oleh Sartono. Karena itu, menjadi guru harus ikhlas, sabar, menerima apa adanya, tidak matematis atas pekerjaan yang sudah dilakukannya. Guru sebagai profesi menyiratkan tekad perintah yang kuat untuk meningkatkan tanggung jawab profesional guru. Tekad ini tentu sangat relevan dalam hubungan dengan isu peningkatan kualitas nasional pada umumnya, khususnya peningkatan kualitas SDM, sumber daya manusia pendidikan. Hal itu memang terkait dengan diundang-undangkannya Undang-Undang Nomor 14 garis miring 2005 tentang guru dan dosen. Di bagian lain masih dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 dan kecenderungan animo masyarakat terhadap profesi guru dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan semakin meningkat. Dampak lain adalah fakultas-fakultas dan jurusan ilmu pendidikan dan keguruan juga mengalami peningkatan jumlah mahasiswa secara signifikan. Adanya perbaikan kesejahteraan guru harus diimbangi oleh adanya semangat dari guru untuk selalu menuntut ilmu agar kualitasnya terus meningkat. Guru-guru yang masih mismatch agar bersekolah lagi supaya menjadi match. Begitu juga dengan guru-guru masih underqualified agar meningkatkan keilmuannya supaya qualified. Menjadi guru profesional terkait erat dengan berbagai kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru. Kompetensi pedagogis meliputi kemampuan guru dalam menjelaskan materi, melaksanakan metode pembelajaran, memberikan pertanyaan, menjawab pertanyaan, mengelola kelas, melakukan evaluasi. Kompetensi kepribadian ini melahirkan konsekuensi ciri-ciri guru, diantaranya sabar, tenang, tanggung jawab, demokratis, ikhlas, terjas, menghormati orang lain, dan lain-lain.
Artinya, guru harus dituntut memiliki keterampilan berinteraksi dengan masyarakat, khususnya dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan menyampaikan problem masyarakat. Guru yang kompeten akan mengantarkan pada peningkatan kualitas pendidikan. Guru merupakan unsur terdepan dalam proses pembelajaran. Guru berhadapan langsung dengan anak-anak didik melalui proses pembelajaran di kelas. Di tangan guru dihasilkan anak-anak didik yang berkualitas, baik secara akademis, skill, kematangan emosional, moral, mental, spiritual, dari peran dan fungsi guru. Dihasilkan generasi masa depan yang siap hidup dengan tantangan zaman yang berbeda. Karena itu, guru selalu dituntut memperbaiki kualitas proses dan kualitas hasil pembelajaran. Lagi presentasi. Kualitas proses pembelajaran ditandai oleh berperannya seluruh komponen pembelajaran menuju terlaksananya pengembangan potensi siswa secara optimal. Kecerdasan majemuk meliputi kecerdasan linguistik, logis materis, spesial fisik, kinestetik, musikal, antar pribadi, intrapribadi, dan naturalis. Sementara, kualitas hasil pembelajaran ditandai oleh perkembangan seluruh potensi siswa secara optimal, yang tampak pada perilaku akademik, kepribadian, sosial, dan keterampilan untuk bekal siswa memasuki kehidupan. Jadi, kualitas hasil tak hanya sekedar anak didik lulus UNAS atau UN, atau secara kuantitatif sekolah berhasil meluluskan siswanya 100%. Seperti yang dibangga-banggakan selama ini, tapi lebih dilihat dari seberapa jauh sekolah dapat mengembangkan seluruh potensi siswa untuk menghadapi kehidupannya pada masa yang akan datang. Kecerdasan linguistik, kecerdasan bahasa, kecerdasan dalam mengolah kata. Ini merupakan kecerdasan para jurnalis, juru cerita, penyair, dan pengacara. Orang yang cerdas dalam bidang ini dapat berargumentasi, meyakinkan orang, menghibur, atau mengajar dengan efektif lewat kata-kata yang diucapkannya. Contoh, orang yang memiliki kecerdasan ini antara lain Socrates, Soekarno, Nurcholish, Majdid, dan sebagainya. Kecerdasan visual spasial. Orang yang tingkat kecerdasan spasial yang tinggi hampir selalu mempunyai kepekaan yang tajam terhadap detail visual dan dapat menggambarkan suatu dengan begitu hidup, melukis, dan membuat sketsa ide dengan jelas, serta dengan mudah menyesuaikan orientasi dalam ruang 3 dimensi. Kecerdasan fisik kinestetik. Kecerdasan fisik kinestetik adalah kecerdasan fisik yang mencakup bakat dalam mengendalikan gerak tubuh, keterampilan dalam menangani benda. Mereka orang yang cekatan, indera perabanya sangat peka, tidak bisa tinggal diam dan berminat atas segala sesuatu. Kecerdasan antar pribadi. Seorang yang mempunyai kecerdasan antar pribadi bisa memiliki rasa belas kasihan, tanggung jawab sosial yang besar. Orang yang memiliki kecerdasan ini dapat menjadi networker, diplomat, perunding, guru, dan yang ulung. Kecerdasan naturalis. Kecerdasan naturalis menunjukkan kemampuan seorang untuk peka terhadap lingkungan alam. Misalkan senang berada di lingkungan alam yang terbuka, seperti pantai, gunung, cagar alam, atau hutan. Guru tidak hanya terfokus pada perkembangan kecerdasan intelektual, kognitif, seperti yang terjadi di sekolah-sekolah saat ini. Seorang yang memiliki profesi pendidik menurut Teraka Joni dalam buku Proses Belajar Mengajar. Idealnya, orang yang bersangkutan mengembangkan dua kompetensi utama, yaitu kompetensi kepribadian dan sosial dan kompetensi profesional. Peran sekolah dalam sosiologi pendidikan. Sementara sebagai tempat kepribadian anak, sekolah mengemban tugas untuk mengembangkan aspek, sikap, dan karakter anak agar memiliki jiwa-jiwa yang kuat, tidak mudah putus asa, disiplin, dan tangguh. Kata sekolah berasal dari bahasa Latin, yakni skole,
sekolai atau sekolah yang mempunyai arti waktu luang atau waktu senggang, yakni waktu luang di tengah kegiatan utama mereka bermain dan menghabiskan waktu menikmati masa anak-anak dan remaja. Untuk membimbing anak-anak dalam kegiatan sekolah, didampingi seorang yang ahli dan mengerti psikologi anak, sehingga memberikan kesempatan besar kepada anak untuk menciptakan diri sendiri di dunianya. Melalui pelajaran di atas, Plato dan Aristoteles adalah orang pertama meninggalkan catatan tertulis mengenai ruang kelas dan sekolah. Sekolah itu hanya merupakan tambahan dari suatu program pendidikan yang dititik beratkan pada pelatihan kemiliteran, atletik, musik, dan puisi. Pengajaran membaca, menulis, berhitung boleh dikatakan hanya sebagai pertimbangan sampingan. Sistem angka menjadi pondasi dunia barat, diyakini sebagai kontribusi terpenting pendidikan Islam dari Arab. Dalam arti yang lebih luas, perbandingan mungkin telah dimulai sejak manusia ada di muka bumi. Kalau begitu, mudah saja menerangkan bagaimana kiranya kata sekolah yang semula cuma berarti pengisian waktu, kini bermakna dan mewujudkan suatu sistem kelembagaan pendidikan yang kadangkala dan celakanya sekaligus diartikan sebagai wujud hakikat pendidikan itu sendiri. Kata itu memang mesti dipahami dalam konteks kesejarahannya sebagai bagian dari keseluruhan perkembangan peradaban umat manusia di mana lembaga itu mewujudkan diri. Kesadaran kesejahteraan kontekstual ini yang teramat penting untuk memahami hakikat dinamika semua lembaga kemasyarakatan kita, termasuk lembaga sekolah. Bagaimana sebenarnya ia mewujud untuk saat ini sebagai hasil dari suatu perjalanan panjang di masa lalu dan ke arah mana mestinya ia ditunjukkan untuk menghadapi masa depan yang sangat jadi akan berbeda sama sekali. Bangunan sekolah disusun meninggi untuk memanfaatkan tanah yang tersedia dan dapat diisi dengan fasilitas lain. Sekolah adalah sebuah lembaga yang dirancang untuk pengajaran siswa di bawah pengawasan pendidik. Jenjang sekolah pada masing-masing negara bervariasi, tetapi umumnya dimulai dari tingkat kanak-kanak, sekolah dasar untuk anak-anak, dan sekolah menengah untuk remaja. Setelah itu baru masuk ke jenjang universitas atau perguruan tinggi yang terbagi dalam 3 strata, yakni strata 1, strata 2, dan strata 3. Ruang belajar terdiri dari beberapa jenis sesuai fungsinya, yaitu ruang kelas atau ruang tatap muka yang berfungsi sebagai ruangan tempat siswa menerima pembelajaran melalui proses interaktif antara peserta didik dengan pendidik. Ruang belajar terdiri dari berbagai ukuran dan fungsi. Ruang praktik atau laboratorium, ruang yang berfungsi sebagai ruang tempat pendidik menggali ilmu pengetahuan, meningkatkan keahlian praktik, latihan, penelitian percobaan. Karena dalam proses sosialisasi diajarkan peranan yang harus dijalankan oleh individu. Sosialisasi dilakukan dengan mendidik individu tentang kebudayaan yang harus dimiliki dan diikutinya, agar ia menjadi anggota yang baik dalam berbagai kelompok khusus. Sosialisasi dapat dianggap sama dengan pendidikan. Ketiga, semua sikap dan kecakapan yang dipelajari dalam proses sosialisasi itu disusun dan dikembangkan sebagai suatu kesatuan sistem dalam diri pribadi. Belajar. Belajar adalah suatu perubahan yang relatif menetap dalam tingkah laku sebagai akibat dari pengalaman yang lalu. Segala sesuatu yang dipelajari individu mula-mula dipelajari dari orang lain sekitarnya, terutama anggota keluarga. Secara sadar, individu menerima apa yang diajarkan oleh orang sekitarnya. Misal, seorang ibu mengajarkan anaknya berbahasa dan bagaimana cara makan yang benar. Selanjutnya, penyesuaian diri dengan lingkungan. Penyesuaian diri individu terbagi dua, yaitu penyesuaian diri terhadap lingkungan fisik yang sering disebut dengan istilah adaptasi, dan penyesuaian diri dengan lingkungan sosial yang disebut adjustment.
Adaptasi merupakan usaha individu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya yang lebih bersifat fisik. Sementara adjustment merupakan penyesuaian tingkah laku terhadap lingkungan sosial, di mana dalam lingkungan tersebut terdapat aturan-aturan atau norma-norma yang mengatur tingkah laku dalam kehidupan sosial tersebut. Penyesuaian diri yang berhasil akan menimbulkan kepuasan psikis, sedangkan yang gagal akan menimbulkan rasa tidak puas. Penyesuaian diri yang berhasil akan nampak dalam kerja atau kegiatan yang efisien, sedangkan yang gagal akan nampak dalam kerja kegiatan yang tidak efisien. Misal, murid yang gagal dalam pelajaran sekolah, penyesuaian diri yang berhasil akan menimbulkan reaksi setuju dari masyarakat, sedangkan yang gagal akan mendapatkan reaksi yang tidak setuju dari masyarakat. Motif-motif sosial. Motif sosial diartikan sebagai kekuatan yang terdapat dalam diri organisme yang mendorong untuk berbuat. Sikap remaja yaitu kecenderungan seorang untuk bereaksi ke arah hal-hal yang positif atau negatif. Kondisi sekolah yaitu antara kondisi yang sehat dan tidak sehat. Prasangka sosial yaitu adanya kecenderungan sebagai masyarakat yang menaruh prasangka dalam kehidupan remaja. Faktor hukum dan norma sosial yang dimaksudkan di sini adalah pelaksanaan tegaknya hukum dan norma-norma dalam masyarakat. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya kami memohon maaf, dan jika ada kebenaran maka itu dari Allah Ta'ala, dan jika Anda sekalian menemukan kekurangan maka itu berasal dari pribadi saya sendiri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.